Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di tips yang kedua tentang pemilihan font di dalam mendesain. Yang pertama, pilihlah font yang mudah untuk dibaca. Tidak bikin mata pembaca itu mengkerut atau lelah membaca desain kita. Ya, coba dilihat gambar yang di bawah ini. Isi dari gambar ini menggunakan huruf script atau bersambung. Tentu ini harus melihat lebih dekat posternya, karena kalau dari jauh tulisan di isinya ini tidak kelihatan. Nah, seperti ini jangan dipakai ya, karena isi pesannya tidak akan tersampaikan. Mata pembaca akan lelah ketika melihat desain yang seperti ini. Yang terlihat hanya tulisan dua kata sederhana. Adapun isinya dia harus memperbesar atau dia harus melihatnya lebih jelas. Yang kedua, gunakan lowercase. Lowercase yaitu tulisan huruf yang awalnya besar, bawahnya setelahnya kecil-kecil. Jangan hurufnya besar-besar semua. Ya, jangan uppercase. Gambar ini kan gambar pertama, ini kan hurufnya besar semua. Bedakan dengan yang kedua. Yang kedua, nah, dia tulisan awalnya saja yang besar, lalu selanjutnya pakai huruf kecil. Ya, seperti bagaimana kita menulis seperti biasanya. Namun kalau yang pertama ini kan semuanya besar, semua ini tentu tidak enak untuk dibaca. Penekanannya tidak ada. Jadi hindari gambar yang pertama, karena yang pertama menggunakan huruf kapital atau huruf besar semuanya atau uppercase. Dan gunakanlah gambar yang kedua karena menggunakan lower case. Yang ketiga, pastikan font yang dipakai sesuai dengan gambarnya. Contoh, kita teksnya tentang pendidikan, tapi menggunakan font horor. Ya, tentu tidak cocok. Atau font tentang Al-Quran, tapi pakai font children. Ya, ini kan tidak sesuai. Coba dilihat dari contoh ya. Tulisannya surga itu indah, neraka itu seram. Ya. Dari sini kelihatan fontnya tidak sesuai. Kenapa? Karena surga itu sesuatu yang menyenangkan, tetapi fontnya font horor. Ya, tentu tidak cocok. Sedangkan neraka itu sesuatu yang mengerikan, tetapi pakai font children. Ya, tentu ini juga tidak cocok. Maka kita hindari font-font yang tidak sesuai seperti ini. Ya. Yang keempat, perhatikan keluarga besar font. Ya, jadi font pun juga punya keluarga ya. Apa saja itu? Di antaranya font yang pertama adalah font serif, yaitu font yang mempunyai kaki-kaki kecil di bawah ya, atau di sisi-sisinya ya, di ujung-ujungnya. Contohnya Times New Roman. Ya, keluarga serif ini cocok jika kalimatnya panjang melebihi satu garis. Ya. Dan font serif ini adalah font yang paling kuno ya. Dan disarankan font serif ini digunakan untuk media cetak seperti buku, novel, dan lain-lain. Di antara font serif ya, adalah Nuron Reguler, Gentle Antiqua, Cretron Reguler ya. Ini di sisi-sisinya ada sirip-siripnya ya. Ini yang namanya font serif. Nah, brand yang menggunakan font seperti ini adalah Gudang Garam ya. Yang kedua,
font sans serif. Ini kebalikan dari font serif. Jika serif itu memiliki siripnya di setiap ujung, maka font sans serif ini tidak mempunyai ujung di setiap sisinya. Ya. Dan font sans serif ini memiliki sifat lebih tegas dan modern daripada font serif. Ya. Dan font ini biasa digunakan oleh brand yang membawa kesan modern dan visioner. Ya, font tanpa kaki ini cocok pada kalimat-kalimat pendek dan non-print seperti poster, ya, teks isi ya, ini untuk teks isinya, poster online, flyer online, screen, webpad, ya, dan lain-lain. Di antara brand yang menggunakan font ini adalah VDX, ya, LinkedIn, dan Spotify. Yang ketiga, fontnya dekoratif. Font dekoratif atau menyambung disebut sebagai font display dan font ornamental. Ya. Font dekoratif ini cirinya tidak beraturan, agak sulit dibaca, dan tidak cocok bila digunakan sebagai isi. Ya. Ini adalah tulisan indah ya, seperti ini, namanya dekoratif. Nah, cocoknya digunakan pada kata yang mau ditekankan. Biasanya judul dalam satu kata saja. Ya, font ini dibuat dengan tujuan khusus, biasanya untuk menampilkan identitas suatu brand, ya, karena memiliki karakter yang unik dan mudah dikenali. Font seperti ini adalah untuk tulisan indah. Nah, brand yang menggunakan font seperti ini adalah Grab dan Fanta. Jadi itu yang harus kita ketahui tentang font. Font serif ini biasa boleh digunakan untuk judul, tapi jarang sekali untuk poster itu menggunakan font serif. Biasanya mereka menggunakan font serif ini untuk ya nulis buku. Adapun font sans serif, nah ini biasa digunakan pada isi teks. Font dekoratif ini juga digunakan biasanya pada judul yang hanya satu kata. Seperti itu. Demikian yang bisa disampaikan. Saya Dodi Yudo Utomo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.